Namaskar. Hello student. Good morning. How are you today? I hope all of you in a good condition and also have a good time with your family ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Miss Putri. Nah, anak-anak, Miss Putri akan melanjutkan pembelajaran ke tema 2. Yeay, kita sudah tema 2 ya. Tema 1 sudah berakhir dengan PH kemarin ya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana PH kemarin? Miss Putri harap kalian semua memperoleh nilai yang memuaskan ya. Hari ini Miss Putri akan melanjutkan ke tema 2 ya anak-anak. Namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Ya, Miss Putri rasa kalian sudah tidak sabar untuk pembelajaran hari ini. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja ya. Let's check it out. Namaskar anak-anak, selamat pagi, semangat belajar kembali ya. Welcome to the Social Studies lesson with Miss Putri. Nah, kalian kan minggu lalu baru aja tuh selesai mengerjakan atau mengikuti lomba-lomba 17 Agustus ya anak-anak. Semoga semangat kemerdekaannya masih ada sampai sekarang karena materi kita saat ini masih bersangkutan dengan yang namanya 17 Agustus ya. Apakah dari kalian ada yang sudah membaca di tema 2? Wow, semangat sekali ya. Oke, terima kasih bila kalian sudah membaca materi di tema 2. Jadi sekarang Miss Putri tinggal melanjutkan kembali menjelaskan materi-materi di tema 2. Mungkin ada yang kalian belum pahami supaya sekarang lebih maksimal lagi pahamnya. Oke? Nah, anak-anak, Miss Putri sekarang akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan. Nah, penjajah kita, negara-negara yang menjajah kita itu tidak hanya sebentar ya anak-anak ya. Jadi lamanya itu sampai ratusan tahun ya. Mungkin sampai nenek moyang kita sudah bereinkarnasi lagi, ketemu Belanda lagi ya. Jadi waktunya tidak sebentar, sangat lama. Jadi bangsa Indonesia itu termasuk bangsa yang sabar dan kuat menghadapi itu semua sampai akhirnya kemerdekaan dicapai ya. Nah, makna proklamasi kemerdekaan ini yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka ya. Jadi proklamasi itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Kenapa? Karena penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka ya. Tekad yang bulat itu membuat seluruh rakyat Indonesia bergabung dan bersatu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Hingga akhirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia terlaksana ya. Jadi kita sebagai warga negara yang hidup di masa kemerdekaan ini seharusnya sangat bersyukur sekali. Yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Jadi proklamasi itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan ya, di mana perjuangan zaman dahulu itu masih bersifat kedaerahan sehingga mudah bagi bangsa-bangsa sekutu, bangsa-bangsa penjajah itu untuk meruntuhkan perjuangan kita ya. Sampai akhirnya para pemuda Indonesia berinisiatif untuk mengadakan Sumpah Pemuda. Jadi seluruh pemuda di seluruh Indonesia bergabung dan mengucapkan janji ya, bersumpah. Nah, setelah persatuan tersebut terjadi ya, tercipta, dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu untuk meraih kemerdekaan, akhirnya perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya ya, dengan diadakannya proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang saat itu sebagai Presiden pertama Indonesia ya. Begitu juga dengan Bung Hatta
yang kemudian dilantik menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah pengakuan dunia luar. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan. Jadi tidak terhitung sebagai negara yang normal dengan hak yang penuh ya. Jadi kita ditindas. Oke. Seperti pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno itu menjadi pengumuman kepada dunia ya. Jadi teks proklamasi itu ibaratnya sebagai pengumuman bahwa kita bangsa Indonesia sekarang sudah bebas dari tekanan, dari jajahan, dari doktrin ya, dan berada di bawah bangsa lain itu kita sudah tidak seperti itu lagi ya. Jadi bangsa Indonesia sudah merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain ya. Itu maksudnya pengakuan dunia luar. Kemudian proklamasi juga menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri ya, tidak lagi berada di bawah naungan negara lain ya. Bahwa Jepang saat itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan bangsa Indonesia telah membuktikan kemerdekaan yang kita raih bukan pemberian dari Jepang tetapi usaha dari para pemuda Indonesia ya. Kemudian proklamasi juga sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia ya. Jadi bertahun-tahun Indonesia itu harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing ya. Tetapi setelah proklamasi dikumandangkan, Indonesia bebas menyuarakan aspirasinya. Bahkan Indonesia pernah menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia juga berperan serta dalam pembentukan gerakan non-blok ya saat perang dingin berlangsung. Jadi Indonesia merupakan negara dengan SDM yang sangat baik sebenarnya ya. Oke, selanjutnya bagaimana penerapan makna proklamasi itu? Jadi makna proklamasi ini setelah kemerdekaan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus dimaknai karena perjuangannya itu tidak mudah ya anak-anak. Bagaimana cara kita menerapkannya dalam lingkungan rumah? Yang pertama, yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga ya. Kemudian yang kedua, dengan bangga memakai barang buatan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Dan yang keempat yaitu mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Jadi sebenarnya intinya di sini adalah memupuk persatuan dalam sekup kecil dulu ya. Di lingkungan keluarga dulu deh bersatu, jangan bertengkar aja ya. Jadi kalau di lingkungan keluarga sudah bersatu dan memahami makna persatuan itu, mudah bagi kita menerapkannya untuk yang lainnya. Kemudian penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah ya. Sekarang skupnya sudah melebar ke lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar ya anak-anak. Ini sudah pasti kita harus berjuang bersama-sama dengan giat belajar, karena yang namanya belajar itu tidak mengenal umur, tidak mengenal masa, sepanjang hayat. Oke. Dan yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Jadi kita upacara itu paling tidak cuman setengah jam atau paling lama sudah 1 jam. Sedangkan penjajah itu berperang ratusan tahun anak-anak dengan mempertaruhkan nyawa bahkan keluarganya ya. Jadi perjuangan kita yang hanya menghormati bendera dan berdiri tegak selama 1 jam itu sebenarnya tidak sepadan dengan mereka ya. Tapi Miss Putri lihat masih banyak anak-anak yang bermain-main saat upacara. Ayo, masih seperti itu kan? Nah, mulai sekarang dirubah ya kebiasaannya. Kita mengingat kembali deh ke masa lampau bahwa mereka berjuang dengan membawa senjata ala kadarnya dan mempertaruhkan nyawa merebut kemerdekaan. Sudah sewajarnya kita mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan juga tertib sebagai rasa terima kasih kita kepada mereka ya. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Nah, kegiatan pramuka ini sangat baik. Kenapa? Karena melatih kemandirian dan kedisiplinan kalian ya.
Itu sangat baik sebagai bekal kalian nanti setelah besar ya. Kemudian yang keempat, toleransi dengan teman beda suku dan agama. Nah, ini intinya adalah agar kita tetap bersatu seperti pemuda-pemudi zaman dahulu saat diadakan Sumpah Pemuda ya. Bersatu mereka dari Sabang sampai Merauke, begitu juga dengan kalian ya. Bersatu juga di dalam lingkungan sekolah. Mau temannya dari Jawa, mau temannya dari Papua, mau temannya dari Lombok, dari manapun kita tetap harus bersikap baik dan sopan dan menghargai keragaman budaya mereka masing-masing, begitu juga dengan agamanya ya. Nah, bagaimana dengan penerapan makna proklamasi di lingkungan masyarakat? Nah, ini skupnya sudah sangat luas ya, lingkungan masyarakat bisa mencakup tetangga-tetangga kalian juga. Salah satunya yaitu bersatu menjaga kerukunan bangsa, kemudian kerjasama dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini baik ya. Jadi intinya di sini kita harus saling menghargai satu sama lainnya dengan seluruh perbedaannya ya. Sehingga tetap tercipta yang namanya persatuan dan kedamaian. Oke anak-anak, selanjutnya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kemerdekaan kita ini harus dipertahankan? Sudah pasti ya, diraihnya tidak dengan mudah, jadi kita harus mempertahankannya sekuat tenaga. Walaupun sampai detik ini kita sebenarnya masih dijajah anak-anak, tapi tidak dengan penjajahan fisik. Ya, kita dijajah dengan penjajahan teknologi. Jadi kalian harus bekerja keras, belajar dan memperjuangkan negara kita sehingga mendapat tempat yang baik di mata dunia ya. Bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama yaitu pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area ini terjadi di Medan, Sumatera Utara ya. Itu terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Jadi penyebabnya itu karena Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Jadi masyarakat Indonesia tidak terima dan mengadakan perlawanan. Ya, terjadilah pertempuran Medan Area. Kemudian ada juga pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi di Semarang. Ya, pada tanggal 20 Oktober 1945. Jadi pertempuran Ambarawa terjadi karena kemarahan pihak Indonesia. Kenapa pihak Indonesia marah? Karena Sekutu saat itu mendarat di Semarang sambil membawa NICA, NICA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Jadi tentara Belanda itu dibawa semuanya. Dia ingin menggempur Indonesia di bagian Semarang, sehingga masyarakat Indonesia itu marah dan mengadakan pertempuran. Oke. Selanjutnya ada juga perlawanan yang besar dari masyarakat Indonesia dikenal dengan Bandung Lautan Api yang terjadi 23 Maret 1946. Jadi ini sama ya. Saat pertempuran Ambarawa itu adalah pasukan Belanda, sedangkan saat Bandung Lautan Api itu adalah pasukan Inggris yang tiba di Bandung sambil membawa NICA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Jadi mereka ingin menggempur kota Bandung saat itu dan mengancam Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan penduduk dan tentaranya di kota Bandung. Sehingga masyarakat di Bandung itu marah ya. Mereka bertekad dan bahwa kota Bandung tidak bisa dikuasai, jadi di bumi hanguskan saja. Oke. Jadi itu upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia seperti dulu ya. Jadi ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan ya nak. Setelah proklamasi kemerdekaan dan kemerdekaan Indonesia diakui, ternyata bangsa Belanda, bangsa Inggris dan sekutu-sekutunya itu tidak rela dan tetap menyerbu Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu kaya, nah. Kaya akan apa? Sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya adalah kerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya.
Jadi kerjasama yang kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sangat penting ya nak. Yang pertama yaitu dengan perjuangan yang masih bersifat kedaerahan menyebabkan kegagalan Indonesia meraih kemerdekaan. Ini perjuangan-perjuangan yang zaman dahulu ya. Jadi masih per daerah, misalnya Bali dengan anggotanya Bali saja menyerang Belanda, itu sudah tidak mungkin menang. Kemudian Jawa dengan anggotanya Jawa saja menyerang Belanda. Nah, itu artinya perjuangan bersifat kedaerahan, jadi berkelompok-kelompok, tidak ada persatuan ya. Sehingga kemerdekaan kala itu sangat jauh dari harapan karena Belanda dengan senjata yang canggih dan anggotanya yang banyak, dan mereka juga mengandalkan politik adu domba sehingga mudah bagi mereka untuk menghancurkan kita saat itu. Nah, dengan kesadaran masyarakat Indonesia terutama pemuda mengadakan kerjasama dan persatuan sehingga semua suku bangsa di pulau-pulau di Indonesia memberikan kekuatan baru bagi bangsa Indonesia hingga akhirnya kemerdekaan dapat diraih. Oke? Dengan persatuan itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin ya nak. Seperti misalnya kalian mengerjakan sesuatu bekerja sama dengan teman-temannya, kerjasama yang positif ya. Pasti pekerjaan kalian terasa lebih ringan. Begitu juga dengan perjuangan bangsa Indonesia kala itu ya. Jadi dengan kerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, negara Indonesia pasti tetap bisa eksis sampai sekarang ya, dan diperhitungkan oleh dunia nak. Nah, selanjutnya bagaimana saja alur dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Jadi tadi kan Miss Putri sudah jelaskan ya 3 perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun selain 3 perjuangan itu masih banyak sekali perjuangan-perjuangan lain dalam mempertahankan kemerdekaan ya Nana. Nah, Miss Putri akan rangkum semua itu dalam bentuk video yang akan Miss Putri berikan kepada kalian saat ini ya. Selamat menyaksikan anak-anak semuanya. Semoga materi yang Miss Putri berikan kali ini bisa kalian pahami dan kalian ingat dengan baik. Mari kita simak video berikut ini.
anak-anak, bagaimana pembelajaran Miss Putri hari ini? Apakah kalian memahami materi yang Miss Putri berikan? Semoga kalian semuanya memahami materi yang Miss Putri sampaikan tadi ya. Namun, bila belum, kalian bisa mengulang kembali video dari Miss Putri, atau kalian bisa kontak Miss Putri langsung lewat nomor WhatsApp Miss Putri ya, yang bisa kalian tanyakan ke wali kalian masing-masing ya nak. Oke, pembelajaran hari ini Miss Putri tutup dengan Namaskar.